Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asri Lady Perbina Simbolon dengan NIM 19,0321100040 dari kelas atau mata kuliah Penyuluhan Pertanian kelas A Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan pertanian terhadap pertanian unggulan atau usaha tani unggulan yang berada di daerah saya, yaitu khususnya Desa Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk informasi selanjutnya berikut ini. Berdasarkan informasi yang saya peroleh berdasarkan berita antara news, dapat diketahui bahwa Rakut Besi Desa Siboras merupakan salah satu desa penghasil terbesar dan penyedia bibit jeruk varietas Siamadu di Kabupaten Simalungun. Bukan hanya Kabupaten Karo, Simalungun atau Desa Rakut Besi juga sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pertanian. Untuk lebih mengembangkan budidaya dan produksi, pemerintahan kabupaten melalui Dinas Pertanian memberikan bantuan bibit jeruk berlabel biru sebanyak 25.000 batang pada tahun 2015. Selain itu, juga perbaikan jalan pertanian 1 titik dan sumur bor untuk lahan pertanian pada 3 titik. Selain itu, Bupati intens melakukan kunjungan ke desa-desa yang ada di Simalungun, khususnya yang memiliki potensi pertanian. Upaya pemerintahan kabupaten untuk melihat dan mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga setempat. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian telah terdata ada 7.000 hektar luas lahan baku yang sudah diproduksi dan ribuan hektar masih dalam pengolahan yang berada di kecamatan lainnya atau merupakan lahan yang ada di Simalungun. Darwi Sipayung atau merupakan warga dan petani jeruk yang berada di Rakut Besi menyebutkan produksi jeruk Siamadu mencapai 40 ton per hektar per tahun dengan usia tanam di atas 8 tahun. Selain itu, terdapat 600 kepala keluarga di Kampung Rakut Besi yang telah membuka lahan rata-rata hampir 1 hektar untuk pengolahan perkebunan jeruk. Berdasarkan segala infrastruktur yang diberikan pemerintah, baik dari penyediaan bibit, penyediaan infrastruktur jalan, dan penyediaan air berupa bor, akan tetapi masih ada saja permasalahan dalam pengembangan usaha tani jeruk di Rakut Besi. Salah satunya dan yang paling fatal akibatnya terhadap pendapatan petani ialah jeruk yang terkena hama cicit atau serangga cicit. Dengan adanya serangan cicit tersebut membuat kerugian yang sangat besar kepada petani. Bahkan ada beberapa petani yang gagal panen yang diakibatkan oleh hama cicit tersebut. Akibat dari sengatan hama cicit tersebut bukan hanya kepada jeruk yang berwarna kuning, tetapi juga kepada jeruk yang masih berwarna hijau. Sehingga kerugian yang dialami petani semakin meningkat. Apabila jeruk yang terkena sengatan hama cicit lama-kelamaan akan membusuk di ranting atau di dahan jeruk dan lama-kelamaan akan jatuh ke tanah. Lahan pertanian kebun jeruk yang ada di Desa Rakut Besi. Berdasarkan serangan hama tersebut membutuhkan penanganan yang intensif terhadap serangan hama cicit tersebut. Apabila tidak dilakukan dengan intensif, dapat membuat dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar kepada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh petani jeruk.
Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh petani untuk menghilangkan serangan hama cicit, salah satunya yaitu penyemprotan. Penyemprotan yang dilakukan dapat berupa penyemprotan pestisida, insektisida, herbisida, dan lainnya. Akan tetapi, penyemprotan tersebut tidak cukup untuk menghilangkan serangan hama cicit tersebut. Adapun strategi atau langkah ataupun cara yang dapat dilakukan oleh petani untuk mengurangi hal tersebut dapat berupa mengumpulkan semua jeruk yang jatuh akibat serangan cicit ke dalam bal atau goni plastik. Mengapa ke dalam goni plastik? Karena apabila jeruk yang busuk dimasukkan ke dalam goni plastik dapat menghentikan reproduksi atau pengembangbiakan dari hama cicit tersebut, sehingga dapat meminimalkan perkembangan dari hama cicit di lahan pertanian. Yang kedua, cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan hama cicit yaitu membersihkan lahan jeruk, di mana petani tidak boleh membiarkan lahan pertanian atau kebun pertanian jeruk tersebut ditumbuhi gulma, apalagi gulma tersebut mencapai dahan dari jeruk tersebut. Cara yang ketiga yaitu menggunakan perangkap rongit. Akan tetapi, membeli rongit atau perangkap rongit dari toko-toko pertanian membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi atau menjadi penambahan biaya pada usaha tani. Sehingga cara untuk meminimalkan biaya dan dapat menggunakan produk yang sama yaitu dengan membeli atau melakukan pengurangan biaya dengan mencampurkan lem koriko dengan bensin ke dalam satu wadah yang didiamkan selama 1 malam, sehingga lem koriko tersebut akan meleleh, dan apabila 4 lem koriko dimasukkan ke dalam 3 liter bensin, keesokan harinya semua ke-3 liter bensin tersebut dapat menjadi lem, dan keesokan harinya dituangkan lem rongit dan diolesi kepada perangkap-perangkap dapat berupa bola, tutup botol-botol aqua atau segala bahan-bahan bekas pakai yang dapat digunakan untuk sebagai perangkat di lahan perkebunan jeruk. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi serangan hama cicit di lahan pertanian yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, jika ada kesalahan dalam penyampaian kata saya mohon maaf.